Jangan ambil risiko. Cari yang aman saja. Risiko dari keputusan yang akan kau ambil itu terlalu tinggi. Kalau nanti gagal, akan terasa menyakitkan. Berani mengambil risiko itu sama saja dengan tindakan nekat. Pernahkah kau mendengar pernyataan-pernyataan seperti di atas yang muncul dari orang lain atau justru dari dalam batinmu sendiri? Pernyataan-pernyataan yang sering muncul ketika kau akan mengambil keputusan dalam hidup. Risiko akan selalu ada di balik setiap tindakan yang akan kita lakukan. Kalau begitu, lebih baik tidak perlu mengambil tindakan apapun, maka kita akan bebas dari risiko. Jangan salah, justru risiko terbesar terkadang terjadi ketika kita memutuskan untuk tidak berani mengambil tindakan apapun. Jika kau tidak berani mengambil risiko bahwa lutut dan sikumu mungkin akan terluka ketika belajar menaiki sepeda, selamanya kau akan menaiki sepeda roda 4. Atau jika kau tidak berani mengambil risiko bahwa mungkin jarimu akan teriris atau kulitmu mungkin akan terpercik minyak panas ketika belajar memasak di dapur, kau tidak akan menjadi juru masak yang mampu menyajikan hidangan lezat. Oleh karena itu, cara yang lebih bijaksana dalam berurusan dengan risiko adalah memahami cara untuk mengelola setiap risiko yang mungkin akan terjadi. Karena jika kita terus diselimuti oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran untuk mengambil langkah karena bayang-bayang risiko yang selalu menghantui, kita tidak akan pernah dapat menjalani hidup sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pupuk keberanianmu untuk berani mengambil langkah pertama jika kau ingin mengubah mimpimu menjadi kenyataan. Berikut 7 saran untuk mengelola risiko dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan berlebihan memikirkan risiko. Jika kita terlalu fokus dengan risiko, kita mungkin akan terus-menerus gagal dalam mengambil keputusan penting. Dan tentunya ini akan membuat diri kita menjadi sosok yang tidak efektif. Kita harus mampu berpikir besar. Salah satunya adalah dengan menganggap bahwa resiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam perjuangan kita untuk mencapai kesuksesan. Dengan demikian, kita akan bisa menganggap resiko sebagai peluang yang tersembunyi. Yang kedua, selalu bersiap sedia. Jika kita hendak melakukan aktivitas terjun payung, tentu kita akan melakukan berbagai persiapan yang matang. Salah satu persiapan dan yang cukup penting adalah dengan memeriksa keadaan parasut yang akan menjadi penyelamat kita. Sama halnya ketika kita hendak mengambil keputusan dalam hidup atau melakukan setiap tindakan dalam dunia bisnis dan pekerjaan kita. Sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan memeriksa kondisi pola pikir kita. Apakah pikiran kita dalam keadaan yang tenang? Apakah kita dalam kondisi yang sehat? Apakah ada beban pikiran lain yang mengganggu pikiran kita? Pemeriksaan diri ini penting untuk dilakukan agar kita dapat mengambil keputusan dan menjalankan tindakan dengan akal sehat, bukan dengan kondisi pola pikir yang tidak stabil, yang mungkin dapat berujung pada keputusan yang buruk. Yang ketiga, lakukan riset terlebih dahulu. Apapun rencana dan keputusan yang akan kita ambil, lakukan riset,
dan riset. Tidak akan ada kerugian dari melakukan perhitungan yang cermat dan terperinci atas segala hal yang berkaitan dengan rencana yang akan kita ambil. Semakin mendetail riset yang kita lakukan, semakin bagus. Karena kita akan mempunyai gambaran yang semakin jelas tentang apa yang akan kita hadapi nanti. Keempat, mempertimbangkan skenario kondisi terbaik. Skenario ini melibatkan optimisme dalam diri kita untuk mempunyai gambaran manis ketika impian kita terwujud. Dengan mempunyai gambaran yang jelas atas hadiah dari kerja keras kita, kita akan terbantu dalam mengelola risiko, yaitu dengan membuat diri kita tetap termotivasi. Yang kelima, mempertimbangkan skenario keadaan terburuk. Memikirkan skenario keadaan terburuk mungkin tidak menyenangkan jika dibandingkan dengan memikirkan skenario keadaan terbaik. Namun, hal ini sama pentingnya. Dengan mengetahui skenario terburuk yang mungkin bisa terjadi, kita tidak akan panik jika skenario itu sungguh terjadi nantinya. Selain itu, kita mampu mengambil tindakan proaktif untuk mencegah skenario tersebut terjadi. Yang keenam, harus berani untuk berhenti. Bagai seorang pemain saham yang harus mampu dan berani untuk memutuskan kapan saatnya untuk berhenti melakukan transaksi di saat keadaan mulai memburuk, sama halnya dengan kehidupan kita. Di saat kondisi memburuk, kita harus tahu kapan saatnya memutuskan untuk mengambil tindakan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian yang lebih besar. Yang ketujuh, belajar dari setiap pengalaman. Perlu kita ingat baik-baik apapun yang akan terjadi sebagai konsekuensi setelah kita berani mengambil risiko, kita akan selalu belajar sesuatu dari pengalaman tersebut. Pengalamannya akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mampu memperhitungkan segala risiko dan keuntungan yang akan terjadi dari setiap peluang yang ada. Pribadi yang mampu mengatasi keterbatasan yang selama ini menghambat jalan kesuksesanmu. Pengalaman yang tentu akan memberi nilai positif dalam proses meraih kesuksesan yang telah kita dambakan. Pengalamannya akan membuat kita lebih pandai dalam membaca peluang dan berani mengambil tindakan sebelum kita menyesal pada akhirnya. Penyesalan yang muncul dikarenakan kita terlalu takut untuk bertindak ketika peluang muncul. Ketakutan akan risiko yang pada akhirnya justru membuat pikiran kita hanya terpusat pada kegagalan yang mungkin akan terjadi. Ingat, di setiap peluang yang muncul bukan hanya ada resiko, tetapi juga ada hadiah yang menanti kita. Hadiah yang akan kita nikmati hanya jika kita berani mengambil risiko.